Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan membahas tentang deadlock dalam sistem operasi. Deadlock merupakan salah satu materi yang paling penting dalam sistem operasi. Baiklah, yang pertama, kami akan menjelaskan apa itu deadlock atau pengertian dari deadlock yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang kedua, apa penyebab deadlock yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Erin Susilawati. Yang ketiga, bagaimana proses penanganan deadlock yang akan dijelaskan oleh Indah Dwi Pradilla. Dan yang terakhir, cara memahami konsep resource allocation graph yang akan dijelaskan oleh teman saya, Marta Jonata. Baiklah, yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu deadlock. Deadlock dalam artian yang sebenarnya adalah kebuntuan. Kebuntuan yang dimaksud dalam sistem operasi adalah kebuntuan proses. Jadi, deadlock ialah suatu kondisi di mana proses tidak berjalan lagi atau tidak ada komunikasi lagi antar proses. Deadlock disebabkan suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lainnya untuk melepas resource yang sedang dipakai. Karena beberapa proses itu saling menunggu, maka tidak terjadi kemajuan dalam kerja proses-proses tersebut. Deadlock adalah masalah yang biasa terjadi ketika banyak proses yang membagi sebuah resource yang hanya boleh dirubah oleh satu proses saja dalam satu waktu. Di kehidupan nyata, deadlock dapat dianalogikan sebagai dua antrian mobil yang akan menyeberangi jembatan. Dalam kasus ini, antrian di sebelah kiri menunggu antrian sebelah kanan untuk mengosongkan jembatan atau resource. Begitu juga dengan antrian yang sebelah kanan. Akhirnya, tidak terjadi kemajuan dalam kerja dua antrian tersebut. Misal, ada proses A mempunyai resource X, proses B mempunyai resource Y. Kemudian, kedua proses ini dijalankan bersama. Proses A memerlukan resource Y dan proses B memerlukan resource X. Tetapi, kedua proses tidak akan memberikan resource yang dimiliki sebelum proses dirinya sendiri selesai dilakukan, sehingga akan terjadi tunggu-menunggu. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai penyebab deadlock, yaitu ada 4. Yang pertama, mutual exclusion, yang artinya hanya ada satu proses yang boleh memakai sumber daya dan proses lain yang ingin memakai sumber daya tersebut harus menunggu hingga sumber daya tadi dilepaskan, atau tidak ada proses yang memakai sumber daya tersebut. Nah, yang kedua itu ada hold and wait, yang artinya proses yang sedang memakai sumber daya boleh meminta sumber daya lagi. Maksudnya, menunggu hingga benar-benar sumber daya yang diminta tidak dipakai oleh proses lain. Hal ini dapat menyebabkan kelaparan sumber daya, sebab dapat saja sebuah proses tidak mendapat sumber daya dalam waktu yang cukup lama. Nah, yang ketiga itu ada no preemption, yang artinya sumber daya yang ada pada sebuah proses tidak boleh diambil begitu saja oleh proses lain. Untuk mendapatkan sumber daya tersebut, maka harus dilepaskan terlebih dahulu oleh proses yang memegangnya. Selain itu, seluruh proses menunggu dan mempersilahkan hanya proses yang memiliki sumber daya saja yang dapat berjalan. Nah, yang keempat itu ada circular wait, yang artinya kondisi seperti rantai, yaitu sebuah proses membutuhkan sumber daya yang dipegang proses berikutnya. Penanganan deadlock. Ada beberapa langkah untuk melakukan proses penanganan deadlock. Yang pertama, mengabaikan masalah deadlock. Yang kedua, mendeteksi dan memperbaiki. Yang ketiga, penghindaran yang terus-menerus dan pengelokasian yang baik dan menggunakan protokol untuk memastikan sistem tidak pernah memasuki keadaan deadlock, yaitu dengan deadlock avoidance dan sistem yang berfungsi untuk mendata informasi tambahan tentang proses mana yang akan meminta dan menggunakan sumber daya.
Yang keempat, pencegahan yang secara struktur bertentangan dengan 4 kondisi terjadinya deadlock. Dengan deadlock propagation system yang bertujuan untuk memastikan bahwa satu kondisi yang penting tidak dapat menunggu. Baik, di sini saya membahas tentang resource allocation graph. Nah, untuk menghindari deadlock pada sistem yang hanya mempunyai satu anggota untuk setiap tipe sumber daya, itu dapat digunakan algoritma resource allocation graph. Graph ini berisi himpunan titik V atau vertex dan himpunan X atau E. Himpunan titik V ini dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ada P dengan proses ataupun R yaitu resource. Nah, dengan P, proses itu berbentuk lingkaran, sementara R, resource itu berbentuk segi 4. Klaim X yaitu dengan PI, tanda panah ke arah RJ, itu menandakan bahwa proses PI mungkin meminta sumber daya RJ yang direpresentasikan dengan garis putus-putus. Klaim X akan berubah ke request X bila proses meminta sumber daya. Bila sumber daya dibebaskan oleh proses, assignment X itu diubah seperti gambar nomor 64. Jadi sumber daya sebelumnya harus diklaim pada sistem. Sehingga sebelum proses PI mulai dieksekusi, semua klaim X itu harus muncul pada resource allocation graph. Misalnya proses PI yang meminta sumber daya ke RJ. Permintaan dapat dipenuhi hanya jika mengubah request X PI terhadap RJ ke assignment X RJ terhadap PI, tidak menyebabkan siklus pada graf. Jika terjadi siklus, maka alokasi akan membawa sistem pada state tidak aman, sehingga proses PI harus menunggu permintaan dipenuhi. Seperti dapat kita lihat pada gambar 65. Nah, untuk menggambarkan algoritma ini, kita perhatikan resource allocation graph pada gambar 65. Misalnya, P2 meminta R2. Meskipun R2 bebas, tetapi tidak dapat dialokasikan untuk P2, karena akan menyebabkan siklus pada graf seperti gambar 66. Siklus menandakan sistem dalam state tidak aman. Jika P1 meminta R2 dan P2 meminta R1, maka terjadi deadlock.